Sekali lagi saya ajak kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, saya baca bagi kita, judul perikop di sini dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar dalam Mazmur Daud yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Saya memberikan tema bagi kita sesuai dengan apa yang kita alami saat-saat ini, di mana wabah penyakit yang ada di seluruh dunia, di seluruh dunia saat ini, yang menakutkan dunia, yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang tidak berdaya. Dan siapa saja dia akan menyerang. Dia tidak peduli dalam status apapun, maupun dia pendeta, maupun dia jemaat, maupun dia pejabat, apapun jabatannya. Wabah penyakit saat ini sedang melanda seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Bagaimanapun kita bersembunyi, bagaimanapun kita berusaha, maka itu semua sia-sia. Semua usaha-usaha manusia itu akan sia-sia jika kita tidak berlindung kepada Tuhan. Maka pada hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah berlindung pada Tuhan. Kenapa kita harus berlindung pada Tuhan? Karena hanya disitulah tempat kita aman di dalam hidup ini. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, dimanapun kita berlindung, mau kita di rumah saja, kalau sudah waktunya Tuhan akan bekerja, maka orang itu juga akan terkena wabah penyakit ini. Oleh sebab itu, hanya satu-satunya jawaban, hanya satu-satunya perlindungan yang pasti dan tidak akan mengecewakan ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan, maka kita aman di dalam segala wabah-wabah penyakit ini. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan. Kita melihat Daud ketika dia mengalami pergumulan yang besar, ketika dia mulai mengalami masalah tantangan yang besar, pada saat itu dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan. Dia mau Tuhan yang menutup bungkus hidupnya. Dia mau Tuhan yang menaungi hidupnya. Dia tidak berlindung di rumah, dia tidak berlindung di mana-mana. Karena kita tahu dimanapun kita berada, dimana kita pun lari, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka itu pasti terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tahu persis di mana tempat yang aman. Dia hanya berlindung kepada Tuhan. Dia hanya berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, aku hanya berlindung. Dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hanya orang yang berlindung kepada Tuhan yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki ketenangan di dalam hidupnya. Bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan? Minimal ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sikap orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang pertama, sikap orang yang berlindung kepada Tuhan, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Dikatakan di dalam ayat 1, di dalam 2, 3, dan 4 dikatakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Yang pertama, sikap orang yang berlindung kepada Tuhan, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, apa yang ada di mulut kita? Apakah kita sedang memakai mulut kita dengan memfitnah orang lain, atau kita merendahkan orang lain? Apakah kita memakai mulut kita saat-saat ini untuk kita bicarakan tentang corona dan corona, ketakutan yang kita sebarkan? Apakah itu yang kita pakai? Pada pagi hari ini disadarkan kita oleh firman Tuhan. Mari kita pakai mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau engkau berlindung kepada Tuhan, biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Mari kita pakai mulut kita penuh dengan puji-pujian. Maka firman Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat saat ini ada banyak orang berbicara tentang corona, sedikit berbicara tentang Tuhan, sedikit berbicara tentang kuasa Tuhan. Mereka hanya berbicara dengan ketakutan. Mereka hanya berbicara dengan segala kelemahan-kelemahan orang. Gereja, mereka saling menyerang gereja demi gereja. Mereka hamba-hamba Tuhan saling menyerang, saling merendahkan, saling menguji, saling segala macam banyak hal yang timbul di saat-saat corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memakai mulut kita untuk berbicara dengan hal-hal yang tidak berfaedah? Saat ini diingatkan kita firman Tuhan, sikap orang yang berlindung kepada Tuhan adalah ketika dia memakai mulutnya untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, maupun di rumah, di jalan, dimanapun, mari kita memuji-muji nama Tuhan. Pakai mulut ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Di segala waktu, dimanapun, mau tidur, mau berjalan, mau di sepeda motor, mau di mobil, mau dimanapun, mau di dalam pekerjaan, dia pakai mulutnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Itu yang dipakai oleh Raja Daud. Maka itu sebabnya saya menghimbau kita di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang menakutkan ini, mari kita pakai mulut kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita merendahkan orang, jangan kita memakai mulut kita untuk memfitnah orang, jangan kita memakai mulut kita untuk membuat kita down, membuat kita lemah, membuat iman kita lemah. Mari kita pakai mulut kita hanya untuk menguatkan, hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai mulut kita. Itu yang pertama. Bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap orang yang berlindung kepada Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan begini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat yang menakutkan saat ini, tidak ada satupun yang kita cari. Bapak Ibu Saudara, engkau cari uang tidak ada gunanya, engkau cari orang lain tidak ada gunanya, engkau cari teman tidak ada gunanya, engkau cari pendeta tidak ada gunanya, selain engkau hanya mencari Tuhan. Saat ini firman Tuhan, mari kita cari Tuhan. Daud ketika dia dalam kesesakan, dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Engkau harus mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Minimal ada dua hal cara kita mencari Tuhan. Yang pertama, kita mencari Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara, dengan ada kita stay at home, kita ada di rumah, kita di rumah saja, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktunya Tuhan bekerja, waktunya Tuhan menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari waktu-waktu yang begitu menyulitkan, waktu-waktu yang begitu menakutkan, mari kita mencari Tuhan. Jangan cari siapa-siapa Bapak Ibu Saudara, jangan cari pemerintah, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Cari Tuhan melalui apa? Melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, bagaimana kita mencari Tuhan? Yaitu dengan doa. Mari kita ambil waktu-waktu kita untuk terus berdoa siang dan malam. Kita berdoa karena kekuatan kita hanya doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pakai waktu ini untuk terus berdoa siang dan malam. Ini waktunya kita tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita bergandengan tangan bersama dengan keluarga untuk terus berdoa, sehingga
Kita boleh kuat, kita boleh dilindungi karena kekuatan kita hanya doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat Tuhan dinyatakan. Wabah penyakit juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga bagaimana sikap orang yang berlindung pada Tuhan. Yang ketiga adalah selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dikatakan tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Tunjukkan pandangan kita hanya kepada Dia. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka tidak pernah dikecewakan. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka akan dikutuk dan tidak mendapatkan berkat. Itu janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud mengingatkan kita. Dia berkata, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Hanya pandangan kita. Apa yang kita percaya, kita hanya mempercayai Dia. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Pertolongan kita datang daripada Tuhan. Bukan datang dari siapa-siapa. Bukan datang dari pemerintah. Bukan datang dari sesama. Bukan datang daripada manusia. Bukan datang kepada orang tua. Bukan datang kepada anak-anak kita. Tetapi pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berharap terus kepada Tuhan. Mari kita terus berharap. Karena saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan pasti mendapatkan berkat di masa-masa yang sulit ini. Ketika berharap kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Badai boleh berlalu, pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Angin juga pasti berlalu. Semua masalah pasti berlalu. Semua banjir juga pasti berlalu. Bahkan juga virus ini pasti berlalu. Tetapi firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Janji Tuhan yang ya dan amin dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kalau kita sudah berlindung? Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama dan harus kita renungkan. Bagaimana kalau kita sudah berlindung pada Tuhan? Yang pertama, orang yang berlindung kepada Tuhan, kita dilepaskan dari segala ketakutan. Ayat 5 dikatakan, dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Maka orang yang berlindung kepada Tuhan, itu dipastikan dia dilepaskan dari segala ketakutan. Penyakit orang saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan penyakit corona, tetapi penyakit ketakutan. Ketika kita sudah mulai takut, maka iblis bekerja, membuat kita lemah. Orang yang takut itu imunnya rendah, imunnya turun. Ketika imun kita turun, maka sakit penyakit akan datang. Itulah pekerjaan si jahat saat ini. Jangan takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Itu yang pertama. Bagaimana kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita dilepaskan dari segala ketakutan. Yang kedua, bagaimana orang yang berlindung kepada Tuhan, muka kita penuh dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu malu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka kita penuh dengan sukacita. Kita bukan tidak punya masalah, kita punya masalah dalam hidup ini, kita punya pergumulan, kita punya ketakutan. Tetapi ingat, ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka muka kita berseri-seri, muka kita, wajah kita penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman. Bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melindungi dan memberkati setiap kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana orang yang berlindung kepada Tuhan diselamatkan. Ayat yang ke-7 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari wabah-wabah penyakit, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari segala sakit penyakit. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita mendapatkan
mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang berlindung kepada Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Itu kepastian bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mendapatkan kebinasaan, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, bagaimana orang yang berlindung kepada Tuhan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, maka malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan melindungi kita. Itu artinya kita tenang. Ketika kita tidur kita tenang, ketika kita duduk kita tenang, ketika kita berjalan kita mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Orang yang mendapatkan perlindungan, dia tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita sekali lagi, bukan kita tidak punya masalah, kita bisa tenang, tetapi karena kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ketika kita dilindungi oleh Tuhan, maka kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Yang terakhir, bagaimana orang yang sudah berlindung kepada Tuhan maka dia mendapatkan kebahagiaan. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kebahagiaan bukan karena uang, kunci kebahagiaan bukan karena duit, kunci kebahagiaan bukan karena pekerjaan yang baik, kunci kebahagiaan bukan karena pangkat yang baik, kunci kebahagiaan bukan karena kita punya segalanya, tetapi kunci kebahagiaan adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Karena kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dunia ini menakutkan, tetapi Allah senantiasa menyertai dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, biarlah firman ini menolong kita semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan melindungi dan memberkati setiap kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang sungguh memberkati setiap kami. Kami terlalu percaya bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap kami. Hamba sangat terbatas meteraikan firman dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.